Berbagi cerita adalah hal yang menyenangkan. Apabila cerita itu hal-hal yang berada di luar nalar. Di Spooky Stories, kita akan berbagi cerita dan momen-momen yang menyeramkan, yang bikin bulu kuduk kamu merinding. Karena ada mereka selain kita. Kisah ini berawal dari 4 remaja bernama Alia, Roni, Dina, dan Martin yang menerima undangan misterius untuk menghadiri sebuah pesta eksklusif di sebuah mansion mewah milik seorang dermawan kaya yang misterius bernama Pak Antoni. Pesta itu diadakan di sebuah mansion tua yang terletak jauh dari keramaian kota. Dalam undangan itu juga disebutkan akan ada hadiah-hadiah mewah untuk mereka-mereka yang hadir. Hei, kalian juga dapat ini? Dina menunjukkan pesan yang ada di ponselnya kepada teman-temannya yang saat itu sedang asyik menikmati makan sambil duduk di kantin kampus. Undangan pesta? Dari siapa ini? Aku juga dapat. Pesta eksklusif di Mansion Antoni, hanya untuk yang terpilih. Jangan lewatkan kesempatan ini, hadiah besar menantimu. Hah? Ini semacam lelucon ya? Tunggu. Kalian semua dapat undangan yang sama? Siapa yang mengundang sih? Aku gak pernah dengar ada pesta di Mansion Antoni. Aneh banget. Biasanya kalau ada acara begini pasti ada yang tahu dari mulut ke mulut dulu kan? Mungkin ada yang pengen bikin kejutan buat kita. Siapa tahu ini semacam permainan rahasia atau event kampus gitu. Tapi Mansion Antoni, bukannya itu rumah tua yang katanya berhantu? Kenapa ada yang ngadain pesta di sana? Mungkin cuma rumor itu. Tapi kalau kita semua diundang, harusnya nggak ada yang aneh kan? Lagi pula, siapa yang nggak penasaran dengan hadiah besar yang disebut di undangan? Ya, tapi tetap aja ini terlalu mendadak. Apa kita benar-benar mau pergi? Ini bisa aja jebakan atau semacamnya. Ayolah Alia, kita cuma anak kuliahan. Siapa yang mau ngejebak kita? Paling-paling juga pesta biasa. Kalau ternyata nggak asik, ya kita tinggal pulang aja sih. Mungkin benar juga. Tapi kita harus hati-hati ya. Tenang aja, kita pergi bareng-bareng, gak ada yang perlu ditakutkan. Lagi pula, kapan lagi kita bisa masuk Mansion Antoni yang terkenal itu? Baiklah, kalau kalian semua mau, aku ikut. Tapi kalau ada yang aneh, kita langsung cabut, oke? Deal. Sabtu malam kita kumpul di kampus dulu sebelum berangkat. Siapa tahu ini bisa jadi malam yang gak terlupakan. Aku harap ini cuma pesta biasa. Kita lihat aja nanti. Siapa tahu kita pulang dengan cerita seru.
Dan begitulah, keempat remaja itu dengan antusias menerima undangan tersebut. Wajah Alia terlihat masih khawatir, sementara yang lain tampak mulai bersemangat membicarakan rencana untuk malam tersebut. Singkat cerita, pada waktu yang sudah ditentukan, empat remaja itu berkumpul di kampus untuk kemudian berangkat bersama menuju mansion Anthony, tempat pesta itu berlangsung. Malam sudah larut ketika mereka tiba di mansion itu. Gerbang besi yang tinggi terbuka secara otomatis saat mobil mendekat. Mereka memasuki halaman yang luas dengan patung-patung aneh berdiri di antara semak-semak yang tertata rapi. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, namun mereka mengabaikan perasaan itu. Pintu depan terbuka perlahan ketika mereka mengetuk. Di ambang pintu berdiri seorang pria setengah baya berpakaian rapi mengenakan tuxedo hitam dengan wajah tersenyum ramah. Di belakangnya tampak seorang wanita tua yang anggun melambai dengan tangan yang tampak sedikit gemetar mengundang mereka masuk. Setelah dipersilakan masuk, mereka disambut oleh beberapa tamu lain yang juga berpakaian formal. Suasana ruangan itu hangat dengan cahaya lilin yang berkilauan. Sementara aroma makanan lezat menguar memenuhi ruangan. Wah, beruntung sekali kita diundang di acara yang mewah begini. Di dalam ruangan yang luas itu, tampak meja besar penuh dengan hidangan yang tampak mewah dan lezat. Tamu-tamu yang hadir, semua tampak lebih tua dan elegan. Mereka mulai mengambil tempat duduk mereka masing-masing. Sambil tertawa, mereka berbicara dengan bahasa dan nada yang halus. Namun, ada yang terasa tidak tepat. Sorot mata mereka tampak terlalu tajam saat memandangi empat remaja itu. Kemudian, wanita tua yang menyambut mereka tadi kini muncul dari balik punggung mereka. Kami tidak sering menerima tamu muda seperti kalian. Tapi karena ini adalah malam istimewa, kami ingin kalian juga ikut merasakan indahnya pesta dan makanan lezat. Sesi makan pun dimulai. Semua tamu asyik dengan hidangannya sambil tak lupa saling berbicara dan tertawa. Sambil menikmati makanannya, Roni memperhatikan sesuatu yang janggal. Tamu-tamu di sekitar meja tampak memperhatikan mereka dengan terlalu seksama. Seringkali mereka berhenti bicara dan malah menatap mereka dengan senyum samar. Di sisi lain, Alia pun merasa tidak enak. Ketika dia mengaduk supnya, dia menemukan potongan daging yang bentuknya aneh, seperti bukan berasal dari hewan biasa. Instingnya membuatnya ingin muntah, tapi dia terpaksa menelannya saat salah satu tamu menatapnya lekat-lekat. Martin yang duduk di sudut sudah sejak awal merasa ada yang tidak beres.
Dia mencoba menghubungi seseorang dengan ponselnya. Tapi tidak ada sinyal. Dia melihat ke arah jendela, tetapi hanya mendapati kegelapan yang pekat dan bayangan-bayangan yang tampak bergerak di balik pepohonan. Dina yang duduk paling dekat dengan tuan rumah mulai merasa lehernya dingin, seolah ada yang mengawasi di balik bahunya. Ketika dia berbalik, dia mendapati tamu-tamu itu menyeringai padanya dengan senyum yang terlalu lebar, seakan kulit mulut mereka akan robek kapan saja. Dina segera melayangkan pandangannya kembali ke arah tengah meja makan. Dan saat dia kembali menengok ke belakang, wajah tamu-tamu itu sudah kembali seperti biasa. Setelah makan malam, tuan rumah mengundang mereka untuk mengikuti ritual tradisi keluarga yang mereka sebut perjamuan malam. Mereka diarahkan ke sebuah ruangan di lantai bawah yang gelap dengan penuh ornamen-ornamen aneh seperti simbol-simbol kuno dan lilin-lilin merah yang menyala dengan api biru yang aneh. Di tengah kebingungan harus ikut atau menolak, Martin sadar bahwa Roni tidak ada bersama mereka. Belum sempat Martin memberitahu Alia dan Dina tentang Roni, tiba-tiba mereka mendengar jeritan. Dan itu adalah suara Roni. Sontak ketiga remaja itu berlari ke arah sumber suara. Di sana mereka menemukan ruangan besar dengan meja besar di tengah ruangan. Tampak alat-alat operasi tertata rapi. Di sana mereka melihat dengan jelas tubuh Roni terikat dengan sebagian tubuhnya telah terpotong dengan rapi. Ketiga remaja itu berteriak histeris. Ketiga remaja itu berlari ketakutan, mencoba menemukan jalan keluar dari mansion tersebut. Martin berusaha membuka pintu depan, tetapi ditarik oleh dua orang tamu yang kini memegang pisau besar. Dengan satu tebasan, paha kanan Martin tampak sobek tersayat dan berdarah. Tapi Martin tak mau menyerah. Dia tetap menyeret kakinya memaksa berlari mencari cara untuk menemukan pintu keluar. Darah mengalir dari luka di kakinya. Sementara itu, Alia dan Dina berhasil menemukan jalan keluar melalui jendela. Tetapi belum berlari begitu jauh, mereka dihadang oleh dua orang tamu berbadan sangat besar yang menangkap mereka dengan mudah. Teriakan mereka membelah malam, namun tidak terdengar oleh siapapun. Martin yang saat itu ternyata bisa kabur dari para tamu yang mengejar, sedang bersembunyi di loteng. Dari celah lantai loteng,
Dia melihat Alia dan Dina satu persatu dibawa ke lantai bawah. Dalam ketakutan, dia menutup mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Kemudian, para tamu-tamu itu satu persatu menuju ruangan bawah. Martin hanya bisa menangis mendengar teriakan Alia dan Dina yang tersiksa dan kesakitan. Lalu suara mereka hilang, berganti dengan suara Pak Antoni di tengah keheningan yang mengerikan. Oh penguasa kegelapan, kami hadir di hadapanmu. Dengan darah dan daging, kami mempersembahkan korban, dan terimalah jiwa-jiwa ini dalam pelukan abadimu. Bukalah pintu kekuatan dan kegelapan yang tak terhingga. Dari tanah ini aku panggil bayangan. Dari darah ini kuikat roh yang malang. Di bawah bulan yang tak terlihat, kami segel jiwa ini untuk selamanya menjadi milikmu. Dengan darah ini kami menutup perjanjian. Dengan daging ini kami persembahkan jiwa dari yang fana menuju keabadian. Ambillah persembahan kami, wahai penguasa abadi. Dengan berkumpulnya Pak Antoni dan para tamu di ruangan bawah menjadikan kesempatan bagus untuk Martin kabur dari tempat itu. Martin melihat sebuah jendela terbuka. Dia kemudian melompati jendela itu. Martin berlari terseok-seok. Darah mengucur deras dari pahanya yang terluka. Dia terus berlari hingga akhirnya dengan nafas lega dia sampai di jalan besar. Dia menangis antara takut dan lega. Untungnya ada sebuah mobil melaju dari kejauhan. Martin segera lari ke pinggir jalan. Dia berusaha menghentikan mobil untuk meminta bantuan. Mobil lalu berhenti dan pemiliknya segera keluar membantu Martin. Apa yang terjadi anak muda? Kenapa kamu berdarah? Tolong saya pak, bolehkah saya menumpang sampai kota? Tolong antarkan saya ke rumah sakit pak. Ayo, cepat masuklah, biar kita cepat sampai ke rumah sakit. Martin pun masuk ke mobil, duduk di sana dengan perasaan lega. Tapi sedetik kemudian, dia berteriak putus asa ketika melihat ke arah kaca spion dan mendapati lelaki itu memandangnya dengan seringnya lebar, seakan-akan kulit mulutnya akan robek. Diiringi tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Lelaki itu terus tertawa jahat sambil memandang Martin yang ketakutan. Tidak! Di tempat lain, di ruang makan yang kini sunyi, para tamu duduk dengan elegan, menikmati potongan daging yang kini terhidang di atas piring-piring mereka. Pak Antoni tersenyum puas. Di sampingnya terlihat wanita tua tadi sudah berubah menjadi muda kembali.
Begitupun tamu-tamu yang lain. Yang tadinya mereka adalah orang-orang tua, kini secara ajaib mereka menjadi muda kembali. Pak Antoni mengangkat gelasnya dan berkata, "Untuk perjamuan tak terlupakan." Spooky Words. Aku sama sekali tidak membencimu, kawan. Tapi seandainya kau dikejar pembunuh, maka dengan sukarela aku akan memberikan pisauku pada pembunuh itu. Apakah aku salah jika aku meminta wajahnya untuk menambah koleksi topengku?